Salam damai sejahtera, sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita mengawali seluruh aktivitas kita di hari ini dalam tuntunan kebenaran firman Tuhan. Bersama saya, Pendeta Vika Dumais, yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Immanuel Landasan Ulin, Kalimantan Selatan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Terpujilah Allah, Sang Pemilik hidup, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Allah atas setiap kebaikan-Mu yang kami alami dalam kehidupan ini. Dan saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, memohon bimbingan Roh Kudus, agar kami dimampukan mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan ini. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, bacaan Alkitab kita hari ini dari kitab Mazmur 77 ayat 12 dan 13 yang menyatakan, Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman dahulu. Aku hendak menuturkan segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus, Hosea. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menjalani hidup ini ada banyak peristiwa yang kita ingat. Namun ada banyak juga peristiwa yang kadang terlupakan. Di otak kita sesungguhnya ada bagian kecil yang bernama hipokampus, di mana bagian kecil ini berfungsi untuk mengolah memori dan membantu manusia dalam mengenali objek serta mengingat dan memahami bahasa yang didengar. Dalam hal ini, memori yang diolah yakni memori deklaratif, yaitu jenis memori yang melibatkan hal-hal yang sengaja diingat seperti fakta atau peristiwa tertentu. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, ada begitu banyak peristiwa yang memperlihatkan kepada kita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan itu menjadi fakta yang tak terelakkan. Nah, saat ini kita pun belajar dari pemazmur, di mana ketika pemazmur menghadapi pergumulan, tepatnya ketika pemazmur bersama dengan umat Tuhan harus berada dalam kondisi yang sulit dalam pembuangan di Babel, kita melihat bahwa di tengah kondisi tersebut, pemazmur tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Terlebih pengharapan itu menjadi kekuatan di dalam menghadapi apapun pergumulan hidup. Pengharapan yang lahir dari tindakan mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lampau. Dan ini yang digambarkan dalam ayat 12 pembacaan kita. Pemazmur dalam hal ini Asaf mengingat segala perbuatan dan keajaiban Tuhan di masa lampau terhadap umatnya. Namun tindakan Allah yang ajaib itu tentu bukan hanya sekedar diingat atau menjadi ingatan, tetapi juga mau menyadarkan akan kasih dan kuasa Allah yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan umatnya. Hal ini menjadi pengharapan bagi pemazmur dan umat
agar tetap percaya bahwa dalam kondisi yang sulit sekalipun, dalam penderitaan dan pergumulan, kasih Tuhan akan tetap dialami. Apa yang telah Tuhan buat bagi umatnya merupakan fakta yang juga tidak hanya diingat, tetapi juga patut untuk dituturkan. Dan hal ini yang dilakukan pemazmur, dikatakan dalam ayat yang ke-13. Bagaimana pemazmur menuturkan bahkan merenungkan segala sesuatu yang telah Allah perbuat dalam kehidupannya dan juga dalam kehidupan umat pilihan Tuhan. Menuturkan dan merenungkan kasih dan kuasa Tuhan sesungguhnya menjadi kekuatan di tengah penderitaan yang dialami. Semakin sering kita mengingat, semakin sering kita menuturkan dan merenungkan kebaikan, pertolongan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, maka sesungguhnya kita akan semakin kuat dalam menghadapi apapun bentuk pergumulan hidup. Karena ada satu harapan bahwa kalau dulu Allah telah menolong umatnya, Allah telah menolong kita, maka saat ini dan seterusnya Allah pun pasti akan tetap beserta dan menolong kita. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, hidup tidak akan lepas dari yang namanya pergumulan. Namun ingatlah bahwa Tuhan juga tidak pernah melepaskan tangannya dari kita. Sesungguhnya ada banyak peristiwa yang menjadi memori indah yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita melalui berbagai tindakan kasih yang menyertai dan meneguhkan iman kita. Itu semua menjadi sebuah kekuatan iman bagi kita. Karena itu, dengan apa yang sudah Tuhan buat bagi kita dalam kondisi apapun, maka hari ini kita kembali belajar untuk mari teruslah mengingat bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang maha kasih, Allah yang setia beserta dengan umatnya dalam kondisi apapun juga. Ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hanya dengan mengingat dan terus merenungkan apa yang sudah Tuhan buat bagi kita, maka pasti kita akan dimampukan, kita akan dikuatkan untuk menghadapi pergumulan hidup, bahkan juga menuntun kita agar kita senantiasa dimampukan menuturkan kasih Tuhan melalui perilaku hidup yang saling memberkati, saling menopang, dan saling menguatkan dalam relasi dengan sesama. Tuhan selalu ingat kepada kita. Karena itu, marilah kita juga selalu mengingat Tuhan, menceritakan setiap kebaikan Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, yang kemudian perenungan pun terwujud nyata melalui perilaku-perilaku hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat GPIB, mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu dalam setiap peristiwa yang kami lalui. Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami untuk senantiasa mengingat, untuk senantiasa merenungkan, bahkan memampukan kami untuk senantiasa menuturkan karya-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu dalam hidup dan perilaku kami. Karena itu kami mohon Tuhan, berkatilah kami, berkatilah sahabat-sahabat GPIB, agar mereka senantiasa dikuatkan dalam menjalani kehidupan. Kami juga berdoa, berkatilah bangsa dan negara kami, serta pemerintahan, berkatilah seluruh jemaat GPIB, berkati fungsionaris Majelis Sinode, tim Morning Night Call dan radio GPIB. Berkatilah kami semua, agar kami senantiasa dimampukan menjadi berkat dalam kehidupan di tengah-tengah dunia. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.